lagi di Celebrity Fresh. Lama tak terdengar aktris cantik Asya Syara ungkap perjuangannya melawan trauma usai rumahnya digeruduk oleh sekelompok orang tak dikenal. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, kabar kurang menyenangkan datang dari si cantik Asya Syara. Lama tak terdengar kabarnya, Asya Syara kini justru tengah berjuang melawan trauma yang sangat mendalam. Ya, pada April 2025 lalu, rumah sang artis digeruduk oleh sekelompok orang yang tak dikenal. Kabar ini pertama kali mencuat setelah media sosial ramai membahas soal unggahan Asya Syara. Kala itu, bintang hantu jeruk purut itu mengaku bahwa ada seorang ketua organisasi motor membawa pasukan dan mengintimidasi orang-orang di rumah Asya dan suaminya. Intimidasi, bukti-bukti sebagian udah kami kasih sama polisi dan udah saya arsipkan juga sama pihak lawyer. Ada 2 kali mereka buat itu. Terkait dengan kata-kata itu banyak ya sekali. Banyak ya, menyuruh keluar, menyuruh mengosongkan, menyuruh pindah, teriak-teriak. Jadi kan penghuni rumah kan merasa tidak nyaman. Tak terima dengan aksi sekelompok orang yang memasuki area rumahnya tanpa izin, Asya Syara dan suaminya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pasar Rebo, Jakarta Timur pada 10 April 2025 lalu. Sampai saat ini, perkara kasus tersebut masih dalam penanganan Polsek Pasar Rebo, Besti. Menurut Asya yang ditemui di sela-sela kegiatan mengaku sudah menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwajib. Itulah sebabnya ia tak bisa membeberkan perkembangan permasalahan yang menimpa keluarganya itu. Namun yang pasti, Asya mengaku sampai saat ini masih merasakan trauma yang mendalam. Trauma itu tak bisa sembuh total, lantaran kejadian itu terjadi saat Asya hamil besar. Tanpa rasa kasihan, sekelompok orang tersebut datang mengintimidasi keluarganya, membuat Asya tak bisa melupakan semuanya. Perkembangannya soal rumah itu masih dalam proses hukum. Masih dalam pengadilan. Untuk lebih jauhnya aku belum bisa bicara panjang karena memang dalam masuk pokok materi ya, pokok materi. Hanya aku di sini selalu berbicara, aku trauma itu tidak bisa hilang, itu aja. Karena kelakuannya digeruduk, biadab menurut aku ya. Maksudnya maaf jadi ngomong kasar, jadi memang di saat itu aku lebih hamil besar ya, sangat mungkin sampai aku tua aku nggak akan lupa itu kejadian gitu. Aku hadapin sama suami itu hadapin almost 50 orang dalam keadaan aku lemah ya. Saking traumanya, rumah Asya Syara kini dijaga ketat nih Besti. Bersyukurnya setelah penjagaan ketat itu, Asya dan suaminya sudah tidak pernah mendapat intimidasi dari sekelompok orang tersebut. Alhamdulillah sih, alhamdulillah enggak. Memang ya aku sampai dijaga-jaga rumah juga, dijaga orang juga mas. Akunya agak trauma juga ya. Ya namanya kita perempuan, satu, kedua di saat itu kan aku lagi hamil gede. Di saat itu aku lagi hamil 8 bulan. Jadi aduh lemah sekali sampai jadi sekarang kalau tidur tuh lu denger gitu, padahal aku orangnya kebo banget sebenarnya, jadi dia trauma. Ironisnya karena trauma tersebut, Asya harus ke psikolog dan ia harus mengkonsumsi obat penenang. Obat-obatan tersebut ia konsumsi meski dalam kondisi menyusui di Besti. Aku udah hubungin psikolog aku yang memang dulu urusan anak kan aku sempat juga stres banget ya, udah black out banget. Nah itu pegangan aku dokter Yan, aku udah telepon dia, kata dia Syah kamu harus meditasi, kamu harus jangan yang happy, kamu harus pergi ya gimana, tapi karena situasinya memang aku baru ngelahirin kan, jadi nggak bisa pergi banyak gitu. Kasih obat tidur. Coba tidur tapi udah aku nggak pakai karena aku lagi nyusuin. Adalah salah satu merek itu ya Panadol nanti itu aku dikasih obat itu terus
sebenarnya ibu hamil kan nggak boleh, kalau lagi hamil besar tuh nggak boleh. Cuman karena memang nggak bisa banget, nggak bisa tidur sama sekali. Aneh kan? Di balik rasa trauma yang ia rasakan, Asya mengaku bahwa permasalahan ini bukan serta-merta terjadi begitu saja. Asya mengatakan semua permasalahan ini bermula dari adanya dugaan sengketa tanah yang dilakukan oleh oknum. Tapi tak ingin berkomentar lebih jauh, Asya mengaku sudah menyerahkan permasalahan ini kepada yang berwenang. Bagian untuk sengketanya itu kita serahkan ke pengadilan, karena aku juga tidak begitu mengerti ya maksudnya bagiannya bagaimana hukum ya itu kan tidak sih mas. Aku Tapi lebih ke udah manusia. Semoga Mbak Asya dan keluarga mendapat keadilan atas permasalahan ini ya Besti. Selanjutnya ada Michelle Ziudit yang mengaku punya hobi di dunia otomotif. Waduh, gimana nih ceritanya Besti? Cantik-cantik begitu, suka ngotak-ngatik mesin nih katanya. Ya udah, tanpa berlama-lama, ini dia informasinya. Besti, kalau bahas aktris cantik satu ini, pasti selalu ingat sama kemampuan aktingnya yang luar biasa dong. Yes, betul banget, Michelle Ziudit. Cewek cantik yang sampai saat ini masih betah ngejomblo ini, selain kerja keras, dia juga punya hobi yang beda dari cewek-cewek lain di Besti. Kalau kebanyakan cewek-cewek itu punya hobi buat dandan dan shopping, tapi tidak untuk Michelle. Michelle mengaku lebih menyukai hal-hal yang berbau otomotif loh Besti. Ia bahkan lebih suka menggunakan waktu luangnya untuk istirahat dan hobi otomotif daripada untuk mempercantik diri. Enggak sih, kalau aku punya waktu luang untuk istirahat, aku lebih baik tidur, atau aku lebih baik kayak olahraga, atau aku main sama teman-teman aku, atau aku lebih ke arah otomotif ya, dan main game aku, dan hobi-hobi aku yang kayak banyak banget yang bisa aku lakuin di rumah. Jadi aku nggak sempet untuk mikirin kalau seputar dan makeup, hairstyle itu kayak sudahlah kita serahkan aja kepada ahlinya. Dan Besti, emang jarang banget ya cewek yang demennya otomotif kayak Mbak Michelle ini. Jadi penasaran deh, kira-kira apa aja ya yang dilakukan Michelle terkait hobi otomotif? Aduh, banyak banget. Aku ngoprek mobil, aku ikut slalom juga, terus melakukan apa saja yang bisa aku lakukan. Yang jelas itu bukan yang lagi ngehits aja dan yang lagi ngetrend. Waduh, siap nih Mbak Michelle. Pokoknya nggak yang lagi hits atau yang ngetren ya. Ngomong-ngomong soal hobi otomotif, Michelle juga mengaku kalau ia selalu mencuci mobilnya sendiri nih Besti. Ya ampun, ada-ada aja nih Mbak Michelle. Pasti supirnya happy banget deh punya bos yang mau cuci mobil sendiri. Cuci mobil emang hobi, aku suka detailing apa yang menurut aku lebih pentingin aku naik mobil apa dibandingin aku pakai baju apa. Karena apa ya, memang hobi aja, aku senang mobil aja sih. Aku beli mobilnya buat dilihat-lihat kan. Jadi suka cuci-cuci dan menemani supir aku beres-beres. Tuh Besti, saking demennya sama mobil, Mbak Michelle ini lebih mentingin naik mobil apa loh daripada pakai baju apa. Waduh, emang beda ya Besti kalau aktris papan atas. Jago nyuci mobil, iya. Jago ngoprek mobil juga iya. Emang dari mana sih Mbak Michelle belajar tentang dunia otomotif? Belajar dari mana? Mungkin dari dulu belum mampu punya mobil ini dan itu, sekarang udah kayak pengen ada ini, pengen ada itu, pengen pakai ini, pengen pakai itu. Jadi kayak ya orang kan ada hobinya masing-masing, ada yang hobinya ini dan itu, misalnya nongkrong, bersosialisasi. Kalau aku hobinya ya ngoprek-ngoprek mobil. Baik, pokoknya yang penting Michelle happy ya Besti. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini akan ada informasi yang tak kalah happening.
Selalu tetap di Celebrity Press.